sebagai Quality Assurance Tester, alumni Quality Assurance Manual dari JJ tahun 2022. Sistem informasi, terus saat ini sebelumnya juga saya bekerja di sebuah vendor distribusi pupuk pertanian sebagai seorang staf lapangan. Mengikuti kelas JJ itu karena saya tertarik menjadi seorang quality assurance, kemudian saya mendapatkan kelas di JJ, terus juga saat saya melihat kelasnya tertarik, kemudian saya mengikutinya. Yang dipelajari itu basic kita sebagai quality assurance, bagaimana terus kita juga mengenalkan untuk tools-tools yang dipakai seorang quality assurance itu bagaimana, kemudian juga kita diajarkan cara membuat test case positif dan negatif, dan juga kita dijelaskan bagaimana saat kita menemukan bug atau defect untuk laporannya kayak gimana ke developer seperti itu. Proses belajar di JJ itu kita 70% praktek, 30% itu teori. Kemudian juga kita dibantu oleh mentor-mentor atau pembimbing yang berpengalaman sebelumnya di bagian quality assurance. Jadi saat kita mempunyai pertanyaan mengenai dunia quality assurance, mereka sudah bisa menjawab dan mereka akan memberikan kita feedback. Sebelum saya lulus dari JJ itu kita diberikan sebuah challenge, itu mengerjakan tugas akhir, di mana itu kita membuat test case positif maupun negatif dari sebuah e-commerce yang bergerak di jasa kebutuhan sehari-hari. Oke, saat ini saya bekerja di BSD, di sebuah perusahaan jasa IT consulting, di mana kerja saya sebagai role quality assurance tester. Kerja itu untuk sehari-harinya ya, dia itu melakukan pengecekan dari sebuah aplikasi yang telah didevelop sama developer, kemudian melakukan testing dari aplikasi itu. Dan apabila menemukan defect atau bug, itu kita langsung melaporkan ke developer yang membuatnya gitu. Jadi kita harus mengikuti apa yang sesuai dengan PRD atau URS yang telah diberikan user ke kita. Untuk saat ini dalam satu waktu itu saya hanya melakukan satu kali testing, maksudnya satu apps dalam satu waktu. Karena kalau kita banyak melakukan testing di waktu yang sama dua aplikasi, itu menyulitkan kita gitu. Karena dari URS atau PRD-nya kan itu berbeda-beda gitu. Jadi kita harus fokus satu dulu sebelum kita melakukan yang lain. Oke, sangat membantu sekali karena di kelas ini kita diajarkan bagaimana dasar menjadi sebuah QA yang baik dan benar. Terus juga kita dibimbing oleh mentor-mentor yang berpengalaman di bidang quality assurance. Jadi ini mempermudah kita untuk mengakselerasi skill dan pengetahuan kita yang punya untuk nanti kita bekerja di luar. Setelah selesai dari kelas JJ itu kurang lebih 1 atau 2 bulan saya mendapatkan pekerjaan. Ya, membantu banget karena di akhir kelas itu kita diajarkan bagaimana untuk membuat portofolio yang baik dan benar sebagai QA, terus kita juga bagaimana achieve yang benar, kemudian juga saat kita melamar pekerjaan itu kita dibantu sama mentor-mentor kita yang sebelumnya telah berpengalaman. Yang paling berkesan itu mentor dalam kelas-kelasnya gitu, di mana mentor ini saat kita menemukan kesulitan dalam menentukan sesuatu itu mereka fast respon, jadi itu kita juga lebih cepat untuk kita akselerasi skill kita. Terus juga kelas-kelasnya itu lebih banyak 70% praktek daripada 30% teori, dari 30% teori gitu. Jadi kita belajar teori langsung praktek itu juga mempermudah kita sih untuk nanti kedepannya kita sebagai kualitas solusi itu seperti apa.
Oke, tips bagi QA ini yang untuk yang baru ya. Itu yang pertama itu kita harus mengikuti tren sudah perkembangan update quality assurance itu sampai saat ini seperti apa. Kemudian juga kita harus belajar basic menjadi quality assurance yang baik dan benar itu kayak gimana. Seperti itu. Apa tuh? Boleh banget. Itu kelas DJJ itu membantu kita banget dalam mengasah dan mengakselerasi skill yang kita punya sebagai quality assurance.